Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Adinda Giauri Sudia Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 8 yaitu tentang informasi dalam praktik. Langsung saja kita pada pembahasan bab 8 yaitu ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan, sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi organisasi, manajemen hubungan pelanggan, data warehousing, penyampaian informasi, OLAP, dan data mining. Selanjutnya kita masuk pada subbab informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, dalam aktivitas ini, aktivitas yang merupakan aktivitas penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi adalah CSF atau Critical Success Factor. Nah, CSF ini dapat berbeda dari satu jenis organisasi ke organisasi lain. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem ini digunakan untuk menjelaskan sistem dan mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas sebuah perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun luar perusahaan. Nah, sistem ini juga menjadi satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Nah, tanggung jawabnya berupa memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Selanjutnya ada tinjauan sistem. Nah, dalam tinjauan sistem ini menggunakan dua diagram. Yang pertama, diagram arus atau DFD, yang tugasnya untuk mendokumentasikan suatu sistem dengan cara yang hierarkis. Sedangkan diagram konteks tugasnya mencerminkan tingkat tertinggi karena menyajikan sistem dalam konteks lingkungan. Nah, sistem distribusi dalam tinjauan sistem berada di tengah, yang berinteraksi dengan unsur-unsur lingkungan dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Nah, unsur lingkungan dalam tinjauan sistem meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan, bahan baku, dan manajemen. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri dari laporan-laporan akuntansi standar, sedangkan arus data dari sistem distribusi ke ruang persediaan baru untuk mencatat persediaan bahan baku. Selanjutnya ada subsistem utama dari distribusi. Nah, di sini dibagi menjadi 3 subsistem distribusi. Yang pertama, subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Subsistem yang kedua berhubungan dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok. Dan yang ketiga, berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya ada sistem yang memenuhi pelanggan. Nah, di sini terdapat 4 sistem utama. Yang pertama, sistem entry pesanan atau order entry system. Tugasnya memasukkan pesanan pelanggan ke sistem. Yang kedua, ada sistem persediaan atau inventory system. Tugasnya memelihara catatan persediaan perusahaan. Yang ketiga, ada sistem penagihan atau billing system. Tugasnya membuat faktur kepada pelanggan. Dan yang keempat, adalah sistem piutang dagang atau account receivable system. Tugasnya menagih uang dari pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Nah, subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok yaitu 1. Sistem pembelian atau purchasing system. Tugasnya menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada sistem penerimaan atau receiving system. Tugasnya yaitu menerima persediaan. Dan yang ketiga, ada sistem utang dagang atau account payable system yang tugasnya melakukan pembayaran. Selanjutnya ada sistem menjalankan proses buku besar. Nah, sistem buku besar atau General Ledger System merupakan sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, ada dua subsistem yang terkait dengan proses buku besar. Yang pertama,
sistem mempengaruhi buku besar, yaitu membukukan catatan yang menguraikan tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Dan yang kedua, sistem pembuatan laporan manajemen, yaitu menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain-lainnya. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk semua area bisnis. Nah, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System yang disebut dengan AIS digunakan oleh para manajer di tingkat organisasi yang tinggi dan ditujukan untuk tingkat organisasi daripada area bisnis. Di dalam sistem informasi organisasi terdiri yang pertama adalah sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran ini memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Dalam sistem ini terdapat 3 komponen. Yang pertama, subsistem output. Subsistem ini akan memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Nah, unsur utama dari bauran yaitu subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, dan subsistem harga. Yang kedua ada basis data. Data yang digunakan dalam subsistem output berasal dari basis data. Yang ketiga ada subsistem input. Subsistem ini akan mengumpulkan data dari sumber internal dan lingkungan kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, dalam sistem ini akan memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Nah, prosesnya yaitu sistem pemroses transaksi akan memberikan data input berupa subsistem riset SDM yang melakukan studi khusus dan subsistem intelijensi SDM yang akan mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan dari SDM. Dan yang ketiga ada sistem informasi manufaktur. Dalam sistem ini akan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi perusahaan manufaktur. Nah, subjek dari manufaktur adalah produksi, perusahaan, mutu, dan biaya. Yang keempat ada sistem informasi keuangan. Dalam sistem ini memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, dalam sistem informasi keuangan ini, subsistem audit internal terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Nah, yang kelima ada sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan keseluruhan. Nah, sistem informasi manufaktur ini biasanya terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management yang disebut dengan CRM. Merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Nah, strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan merupakan strategi yang bagus karena dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Nah, unsur utama dari sistem CRM ini adalah data warehouse atau gudang data. Selanjutnya kita akan membahas data warehousing secara lebih detail. Nah, yang pertama ada karakteristik data warehousing. Yang pertama, karakteristiknya yaitu kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya ada sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada pengguna. Prosesnya, data dikumpulkan dari sumber-sumber data, lalu dikirim ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan data warehouse.
Nah, dalam sistem ini juga mencakup komponen manajemen dan kendali. Komponennya mirip dengan basis data yang mengendalikan pergerakan data di sepanjang sistem. Selanjutnya ada bagaimana data disimpan dalam tempat data warehouse. Nah, terdapat dua tabel dalam tempat penyimpanan data warehouse. Yang pertama adalah tabel dimensi. Tabel dimensi ini menyimpan data pengidentifikasi dan data deskriptif. Dimensi sendiri diartikan bahwa pemikiran data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Dan yang kedua ada tabel fakta, berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Jika digabung dengan data tabel dimensi, dapat membuat berbagai macam analisis, seperti penjualan bersih menurut wilayah pelanggan, pajak penjualan kode pos, dan penjualan dengan kode kredit. Selanjutnya ada paket informasi, yaitu mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Dan yang terakhir ada skema bintang, digunakan untuk mengidentifikasi dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi sebelumnya. Skema bintang ini berfokus pada penjualan komersial yang dilihat dari segi pelanggan, tenaga penjual, produk, dan waktu. Selanjutnya ada penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Nah, informasi dapat diberikan dalam bentuk terinci atau dalam bentuk tingkat ringkasan. Selanjutnya ada penyampaian informasi. Pengguna dapat melakukan navigasi di dalam tempat penyimpanan untuk memperoleh ringkasan informasi, informasi terinci, dan data terinci. Nah, navigasinya terdiri dari 4. Yang pertama adalah drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan rincian. Yang kedua ada roll up, yaitu proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna untuk perinci kemudian meringkas. Yang ketiga ada drill across, yaitu navigasi yang bergerak dengan cepat dari satu hierarki data ke hierarki lain. Yang keempat ada drill through, navigasi yang berangkat dari tingkatan ringkasan ke tingkatan terendah data terinci. Selanjutnya ada OLAP atau Online Analytical Processing, merupakan salah satu peranti lunak yang digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan dan mengubahnya menjadi informasi. OLAP ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dan cepat mendapat informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Nah, OLAP mempunyai dua pendekatan. Yang pertama adalah ROLAP atau Relational Online Analytical Processing. ROLAP ini menggunakan sistem manajemen basis data relasional standar. ROLAP berbentuk rinci dan harus dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan ringkasan. Yang kedua ada MOLAP atau Multidimensional Online Processing. MOLAP ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, data MOLAP telah diproses sebelumnya untuk menghasilkan ringkasan dan disusun menurut berbagai dimensi ringkasan. Dan yang terakhir ada data mining, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Nah, data mining ini membantu pengguna dalam menemukan hubungan dan menyajikan cara untuk dasar pengambilan keputusannya. Data mining sendiri terdapat dua cara. Yang pertama adalah verifikasi hipotesis, merupakan pendekatan yang dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kelemahan dari verifikasi hipotesis ini bahwa semua pengambilan keputusan akan dipandu oleh pengguna. Yang kedua ada penempuan pengetahuan atau knowledge discovery, merupakan sistem data warehousing untuk menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik sama.
Nah, dalam penemuan pengetahuan ini harus bisa memodifikasi pola-pola yang tidak diketahui dalam data pengguna. Sekian presentasi saya dalam bab 8 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.